Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di pertemuan yang 11 ini ya. Benar kita udah pertemuan yang 11 ya? Iya, Benar. Pak. Ya, betul. Oke, pertemuan yang 11 ini dan kita memasuki di materi yang baru ya, materi tentang menerapkan gaya dan tema. Jika gaya dan tema ini kita akan pelajari lebih dalam melalui sebuah tayangan video. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut dulu tentang tentang gaya dan tema tersebut. Saya akan menjelaskan melalui video dan setelah kalian nonton atau melihat video tersebut, coba kalian simpulkan dari sebuah video tersebut gitu. Apa sih gaya dan tema interior itu gitu? Ada berapa jenis aja sih gaya dan tema interior? Siap semuanya? Siap. Siap ya. Oke, saya akan menayangkan sebuah video. Apakah kalian sudah mengerti dari cuplikan video tersebut? Mungkin videonya tidak panjang ya, hanyalah kurang lebih 4 menit ya dari video tersebut, tetapi video tersebut sudah dapat merangkum tentang materi hari ini gitu, materi tentang gaya dan tema interior. Mereka pun menjelaskan tentang perbedaan gaya dan tema interior. Mereka pun juga menjelaskan tentang gaya interior apa saja sih yang lagi ngetren ataupun yang sering digunakan gitu di Indonesia gitu, gaya interior apa gitu. Setelah kalian menonton tayangan tersebut, ada yang bisa mencontohkan atau menjelaskan gaya interior apa saja yang kalian tahu? Saya Pak, saya. Coba KM ya. Kenapa? Bohemian Pak, Bohemian. Oke, Bohemian. Masih salah sangka dulu. Terus gaya Coba Bohemian, ciri-cirinya yang kamu tahu, ciri-cirinya kurang lebih apa? Karena kan kita belum baca secara dalam ya, tapi kamu pasti tahu gitu ciri-cirinya. Banyak coraknya Pak. Oke, banyak coraknya. Terus gaya ini Pak, gaya. Oke, Skandinavian, Bohemian. Terus satu lagi gaya minimalis Pak, minimalis. Oke, ada gaya Skandinavian, Bohemian dan minimalis ya yang kamu tahu ya. Oke. Ya Pak. Teman-teman yang lainnya ada yang mau menambahkan pendapat dari Triwahyu? Ada? Coba Pak. Coba Helma. Saya taunya gaya coastal sama shabby chic Pak. Oke, ciri-cirinya coba perbedaan dari dua gaya tersebut. Kalau yang coastal itu yang kayak buat yang di pantai-pantai gitu Pak, yang ada ombaknya, pasir, matahari. Ya. Terus yang shabby chic itu warnanya kayak warna-warna princess gitu, warnanya lembut, warna-warna putih, krem sama pastel. Oke, kurang lebih pada tahu ya tentang gaya interior yang ada di dunia lah ya, kita jelaskannya. Coba satu lagi ada yang mau menyempurnakan jawaban dari teman-temannya? Salma mungkin? Iya Pak. Gimana Salma? Yang saya tahu ada satu lagi gaya klasik. Gaya klasik tuh lebih ke kayak gimana ya? Beda dengan gaya-gaya lain. Kalau gaya klasik kayak ciri-cirinya tuh kayak furniturnya banyak ukirannya. Terus kayak furniturnya juga kayak lebih besar-besar gitu loh. Soalnya kayak zaman dulu kan ruang-ruangnya luas gitu. Jadi kayak furniturnya lebih besar-besar. Oke. Satu orang lagi ya untuk menyempurnakan jawaban dari teman-temannya. Saya minta Lina. Apa gaya yang kamu tahu? Kalau saya tuh kayaknya sering lihat ini Pak di kafe-kafe tuh gaya industrial Pak. Oke. Kayaknya lagi hits banget nggak sih di mana-mana pakai gaya industrial. Oke. Industrial ya yang kamu tahu. Coba ciri-cirinya industrial seperti apa? Kayak dindingnya tuh diekspos gitu tanpa cat, terus juga utilitas-utilitasnya kayak diekspos gitu, jadi kelihatan pipa-pipanya.
kayak lucu aja sih Pak. Iya, benar banget ya. Jadi yang kita dapatkan informasi dari Lina itu benar, industrial itu lagi naik daun lah ya, kalau misalnya ibarat artis mah. Nah, industrial ini lagi naik daun dan banyak dipakai atau diimplementasikan di kafe-kafe yang ada di Bandung mungkin ya, karena kita dari Bandung. Nah, karena kita itu adalah bukan mahasiswa, kalau misalnya mahasiswa dan siswa DPIB itu tidak jauh beda ya, yang dipelajarinya itu adalah tentang dunia arsitektur. Kita itu ada di rumpun ilmu arsitektur lah ya. Anak-anak arsitektur itu ketika main itu tidak hanya main gitu ya. Ketika main itu tidak hanya main gitu, tidak hanya oh tempatnya itu seperti ini atau tempatnya itu misalnya apa gitu. Karena anak-anak arsitektur itu pasti tahu gaya interior gitu. Seperti Lina yang kita pelajari, Lina itu ketika datang ke sebuah kafe atau datang ke sebuah tempat wisata mungkin ya, yang Lina lihat itu adalah terus seperti apa sih ini ciri-cirinya, benar gaya ini tuh dipakai di kafe ini gitu. Jadi kita itu akan kaya gitu, tidak hanya yang kita review itu tidak hanya tentang makanan atau si kopinya gitu, tetapi bangunannya pun kita review gitu ya, sebagai siswa yang mengerti tentang arsitektur seperti itu ya. Untuk lebih dalam lagi, kalian coba cari secara dalam di internet, entah itu kalian yang mempunyai buku boleh cari di buku, atau yang tidak mempunyai buku, kita sekarang era digital ya, semuanya serba digital, bisa dicari online. Coba cari di Google, boleh website nanti kalian presentasikan. Siap semuanya? Siap Pak. Siap ya, oke. Siap, Saya Pak. kasih. Siap, Tri? Siap Pak. Oke. Saya kasih waktu 30 menit saja untuk kalian mencari data tersebut dan kalian menyiapkan presentasinya. Oke. Waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya udah selesai ya. Sudah dapat semuanya hasilnya, datanya? Sudah Pak. Sudah Pak. Kalian sudah mendapatkan data-data tersebut. Coba kalian presentasikan apa yang sudah kalian dapatkan setelah kalian tur di internet ataupun kalian melihat buku. Saya minta yang presentasi pertama itu adalah siapa ya? Coba Helma dulu. Apa yang udah Helma dapat? Bentar Pak, disiapin dulu profilnya. Oke, share screen ya. Ya Pak. Jadi dari yang saya cari ini ada 5 contoh gaya interior Pak. Yang pertama konsep klasik. Itu ciri-cirinya pakai bahan alam kayak kayu, bambu sama bebatuan gitu Pak. Ya. Terus yang kedua ada gaya konsep klasik. Contohnya kayak yang digambar ya Pak ya, banyak titik fokusnya gitu sama banyak ukiran. Yang ketiga ada konsep modern minimalis, cirinya lebih mengutamakan fungsi dan efektivitas penggunaan perabot. Yang keempat futuristik, cirinya kayak bahan logam sama kombinasi model-model yang kayak buat di pesawat gitu Pak. Terus yang terakhir konsep elektrik. Ini penggabungan antara 2 atau lebih gaya penataan interior gitu Pak. Lanjut ke presentasi. Oke, kita lanjut ke presentasi yang terakhir ya. Yang belum tinggal siapa? Lina ya? Lina belum ya? Oke, tinggal Lina yang belum. Coba Lina presentasikan apa yang sudah kamu dapatkan. Oke, baik Pak. Saya izin share screen ya Pak. Boleh. Ya, sudah terlihat belum teman-teman? Belum. Oke, udah nih. Saya dapat dari e-book nih Pak tentang Ya. teori umum dan konsep ruang dalam arsitektur. Sebetulnya mirip-mirip sih sama yang Helma tadi. Gak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Karena apapun yang didapatkan kan pasti berbeda ya ketika sumbernya berbeda. Oke. Ini saya ceritain dari konsep yang pertama. Ada konsep minimalis. Betul. Gitu sih Pak. Oke, terima kasih buat Lina sebagai presenter terakhir ya untuk pembelajaran hari ini. Nah, oke. Setelah kalian melihat video sebelumnya,
dan lebih dalam lagi tentang gaya interior, kalian sekarang sudah makin kaya ya tentang gaya interior itu apa, seperti apa sih cara cara melihat menerapkan gaya interior itu apa saja yang harus diterapkan. Jadi saya akan menyimpulkan dari semuanya itu adalah, jadi konsep desain itu merupakan awal yang sangat menentukan dalam melakukan perorganisasian ruang. Dengan tahapan awal ini, maka perancangan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai ruang yang akan dirancang. Pengumpulan informasi ini menitikberatkan pada 3 faktor utama dalam perancangan interior. Nah, yang pertama itu adalah faktor manusianya ya. Jadi kita mendapatkan masalah atau mendapatkan sebuah informasi itu ya dari manusianya atau dari penghuninya tersebut gitu. Dimana kita mau tahu ya itu si orang itu sukanya seperti apa, suka warnanya seperti apa, dia tuh kepribadiannya seperti apa, kalau kita tidak mewawancarai atau menginterview si manusia itu. Benar? Betul, Pak. Betul ya. Oke, yang kedua itu adalah dari ruangannya. Nah, sekarang gini, ibaratkan kalian misalnya Lina disuruh mendesain kan kita tuh yang kedua itu, yang poin kedua adalah ruangan. Misalnya Lina itu suruh mendesain misalnya Lina itu adalah arsitek lah ya, kita ibaratkan. Nah, Salma itu adalah kliennya. Nah, Salma tuh ngasih tahu ke Lina itu, Lina saya mau ada ada buat ngedesain gitu ya sebuah ruangan nih, ruangannya kan kita tuh nggak bisa ya ketika kita dikasih ruangan udah aja kita desain. Nah, Lina tuh sebagai arsitek harus bertanya, ini ruangannya itu peruntukannya untuk apa, jangan sampai nanti kita salah ngedesain ya. Nah, balik lagi, kita itu harus banyak berdiskusi atau ngobrol secara intens dengan si klien tersebut untuk mendapatkan sebuah informasi kegunaannya untuk apa sih ruangan ini, terus kamu sukanya apa sih, dan kita tuh harus tahu juga yang ketiga ini adalah lingkungan. Kita harus tahu nih lingkungannya seperti apa dan untuk menentukan sebuah gaya interior. Nah, kenapa? Karena gaya interior itu kebanyakan itu dipengaruhi dari budaya ya, seperti misalnya yang kita lihat ketika yang tadi klasik itu kan seperti kerajaan ya, Iya, seperti Pak. kerajaan. Nah, yang kita tahu kan klasik itu kebanyakan dipakai di negara-negara Eropa ya. Jadi di Eropa itu kebanyakan menggunakan gaya klasik itu ya diadopsi dari budaya daerah tersebut gitu, dan dari ceiling ke lantai pun tinggi-tinggi, mungkin bisa jadi dipengaruhi dari tinggi badan manusianya tersebut ya. Yang kita tahu orang-orang Eropa tingginya tinggi-tinggi gitu ya, tinggi badannya, posturnya tinggi-tinggi. Oke, pembelajaran kita sudah habis ya. Kalian sudah mendapatkan ilmu hari ini tentang gaya interior, dan saya harap ketika kalian main ke suatu tempat kalian akan lebih Ya ampun, gede-gede amat sih Black ya. apa yang tempat seperti itu ya. Jadi Dry. mudah-mudahan ilmu yang hari ini kalian Jadi ya tolongin tuh ya, model dapat apa? terus terserap di otak kalian ya. Kalau dry ya sengaja, soalnya kalau pagi dingin Ya, mah. mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Diturunin aja suhunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Makasih Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, silakan ya siap-siap untuk pelajaran berikutnya. Ya, Pak. Hai, udah terikat.